LRT Jabodebek terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023. Moda transportasi publik berbasis kereta ringan yang dikelola PT KAI, Persero, itu kini menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, dan Bekasi. Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, menjelaskan bahwa LRT Jabodebek berbeda dengan LRT Jakarta baik dari sisi cakupan layanan maupun sistem operasionalnya. LRT Jabodebek melayani dua relasi utama, yaitu Duku Atas BSI Harjamukti dan Duku Atas BSI Jatimulya dengan total 18 stasiun yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat bisnis, perkantoran hingga simpul transportasi lainnya, ujar Raditya kepada wartakotalive.com, Kamis, 25 Juni 2026. Ia menjelaskan, LRT Jabodebek menggunakan teknologi Communication Based Train Control, CBTC, dengan Grade of Automation, GOA, level 3 yang memungkinkan perjalanan kereta berlangsung secara otomatis tanpa kendali masinis secara penuh. Saat ini, LRT Jabodebek mengoperasikan 430 perjalanan pada hari kerja serta 270 perjalanan pada akhir pekan dan hari libur nasional. Untuk tarif, pengguna dikenakan biaya mulai Rp5.000 pada perjalanan awal. Tarif maksimal ditetapkan sebesar Rp20.000 pada hari kerja dan Rp10.000 pada akhir pekan maupun hari libur nasional. Berdasarkan volume pengguna, sejumlah stasiun yang menjadi favorit masyarakat antara lain Duku Atas BSI, Harjamukti, Pancoran, Cikunir 1, dan Bekasi Barat. Tingginya aktivitas di stasiun tersebut menunjukkan peran penting LRT Jabodebek dalam menghubungkan kawasan hunian dengan pusat aktivitas masyarakat. Raditya mengatakan fokus utama LRT Jabodebek saat ini adalah menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan andal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Berbagai program yang dijalankan meliputi peningkatan frekuensi perjalanan pada jam sibuk, penguatan integrasi antar moda, peningkatan fasilitas stasiun, pengembangan ekosistem layanan, hingga berbagai program edukasi dan keterlibatan masyarakat. Selain layanan transportasi, LRT Jabodebek juga menghadirkan sejumlah kegiatan seperti Music on Track, program edukasi EduTrain, kegiatan komunitas, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Raditya, kehadiran LRT Jabodebek memberikan manfaat berupa waktu perjalanan yang lebih pasti karena terhindar dari kemacetan jalan raya. Selain itu, penggunaan LRT Jabodebek turut mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Dari sisi jumlah pengguna, tren pertumbuhan LRT Jabodebek terus meningkat setiap tahun. Sejak beroperasi pada Agustus hingga Desember 2023, LRT Jabodebek melayani 4.562.673 pengguna. Jumlah tersebut melonjak menjadi 21.055.870 pengguna sepanjang 2024. Pada 2025, angka pengguna kembali meningkat menjadi 28.816.787 orang atau tumbuh sekitar 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2026, LRT Jabodebek telah melayani 13.211.856 pengguna. Jumlah tersebut meningkat sekitar 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 10.727.798 pengguna. Raditya menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Untuk mempertahankan tren tersebut, LRT Jabodebek terus berfokus pada peningkatan keandalan operasional, ketepatan waktu perjalanan, penambahan frekuensi pada jam sibuk, peningkatan fasilitas pengguna, serta penguatan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. Ia juga mengakui bahwa berbagai program promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan layanan kepada masyarakat dan mendorong mereka mencoba transportasi publik. Berbagai program yang pernah dijalankan antara lain promo tarif khusus, Monday Calling, Senja, Music on Track, serta berbagai kegiatan komunitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena itu, setelah masa promosi berakhir, strategi utama yang dijalankan adalah menjaga kualitas layanan agar masyarakat yang telah mencoba LRT Jabodebek menjadikannya sebagai pilihan mobilitas sehari-hari. Menurut Raditya, setiap program promosi maupun kegiatan engagement selalu dievaluasi dari sisi jumlah partisipasi masyarakat, tren pertumbuhan pengguna, respons publik, hingga efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat. Karena itu, setelah masa promosi berakhir, strategi utama yang dijalankan adalah menjaga kualitas layanan agar masyarakat yang telah mencoba LRT Jabodebek menjadikannya sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.
Menurut Raditya, setiap program promosi maupun kegiatan engagement selalu dievaluasi dari sisi jumlah partisipasi masyarakat, tren pertumbuhan pengguna, respons publik, hingga efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat.